Menariknya begini, Pak Ibu. Cerita pembunuhan Habil ini Allah namakan atau Allah sebut peristiwanya dengan naba. Watlu alaihim naba abnai Adam. Berita atau cerita, bahasa Arabnya ada khabar. Dia khabar tu berita, apa Ibu? Ya, khabar. Allah tidak mengatakan bacakan kepada mereka khabar anak Adam, tidak, naba. Bahkan ada cerita kisah. Allah tidak mengatakan waslu alaihim kisah, tidak, tapi naba. Apa bedanya, Pak Ibu? Kalau kabar, ya kabar, berita. Ada kecelakaan, itu kabar namanya. Ada kucing mati, itu kabar namanya. Ya. Tapi kalau naba, itu berita-berita yang membuat orang kaget. Berita-berita yang membuat goncang. Jadi dalam Al-Quran naba itu tidak selalu tidak dipakai kecuali untuk hal-hal yang goncang orang mendengarnya. Itu kenapa salah satu naba disebut untuk menyebut kiamat. Amma yatasa'alun anin naba al-azim. Kenapa kiamat disebut naba? Karena kiamat itu berita yang menggoncangkan semua orang. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Hajj ayat 2, ketika goncangan kiamat datang, kata Allah, apa yang terjadi? Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Apa yang terjadi? Ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, dia tidak tahu anaknya tinggal di mana. Ibu-ibu yang sedang hamil, ya, tidak tahu anaknya tercecer di mana. Saking hebatnya goncang kiamat tu. Kata orang, kata ibu-ibu, melahirkan tu paling sakit. Ya dah Ibu. Kalau normal ya. Katanya melahirkan normal tu, Pak Ibu, sakitnya 37 kali patahan tulang. Di patahan tulang apa? Itu 37 kali lebih sakit dari itu. Melahirkan itu. Itu makanya dosa ibu berguguran ketika melahirkan itu. Kalau mati syahid masuk surga langsung. Ibu ya. Karena sakitnya, Pak. Makanya ibu-ibu yang tak dok melahirkannya kami nak dok lah. Makanya hamil nak diagen ke kami lah ke ibu. Karena ibu makhluk yang paling kuat. Ya. Karena itu ibu diciptakan paling terakhir. Kalau yang paling canggih ibu. Kalau kami kan enggak, kami lamanya. Maka sebenarnya laki-laki kau lebih lama pada produksi, Pak. Buktinya apa aja ibu? Ibu tanya ibu cari. Mana nak sakit suami atau isteri? Suami. Siapa yang ngacuk merawat suami merawat isteri sakit atau isteri merawat suami sakit? Isteri merawat suami. Buat apa kalau lah sakit, Pak? Nyo manjo. Apa? Ada minta pacik-pacik. Kalau ibu-ibu lah 3 hari damam, taluk yo tagak lainnya masak yo mencuci yo. Lah tak cilapak tu taluk tagak itu. Lah tak golek saya lai. Ditanya ada apa? Ba apa? Damam. Ke apa? Seketiknya mas, seketik je ibu. Padahal kawan lah taluk tagak. Jadi melahirkan tu sakit. Tapi kata Allah, yang paling sakit itu ketika goncangan kiamat datang, tidak terasa anaknya tinggal di mana. Wa tada'u ya kullu zati hamlin hamlaha. Ya. Sesuatu yang sakit itu tidak terasa sakit sehingga dia tidak sadar perutnya lah kosong. Anaknya tadi 5 jatuh. Kenapa? Karena naba. Jadi naba itu berita besar yang dahsyat. Ya. Sampai orang hilang akal. Ya, pandangannya kira-kira model itu. Itu kenapa cerita Ashabul Kahfi yang tidur di gua selama 300 tahun itu disebut naba juga. Nahnu nakussu alaika naba'ahum. Kenapa cerita Ashabul Kahfi disebut naba?
Karena coba bayangkan lalu 300 tahun tu duduk dan jago aja. Apa nak goncang orang mendengar ceritanya Pak Ibu tu. Lalu 300 tahun tu duduk jago apa yang belanjonya Pak. Kalau kini kok heboh tu Pak dunia tu. Ya. Viral langsung tu mah. Ya. Itu kenapa cerita itu disebut dengan naba. Ya, itu kenapa cerita Ashabul Kahfi itu disebut dengan naba. Baik, ini enggak bagus. Nah, salah satu yang disebut naba oleh Allah adalah cerita pembunuhan Qabil ya terhadap Habil ini. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa pembunuhan Habil itu, kematian Habil itu disebut naba? Pertama begini, bisa Bapak Ibu bayangkan saat manusia baru hitungan jari, mungkin anak Nabi Adam sekitar ya 10 lah ya, belum semuanya juga lahir itu. Baru manusia jumlahnya satuan atau puluhan itu sudah mati satu. Kalau kini Bapak Ibu 1 juta sekali mati tidak masalah lah. Kenapa? Banyak lain. Masih ada 7 miliar lain. Tapi kalau 10 orang cuman manusia lah mati lu cie, itu maka disebut naba, berita dahsyat. Yang kedua, memang pembunuhan itu peristiwa hebat dan peristiwa dahsyat. Makanya kata Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu nyawa, maka sama dia membunuh semua nyawa di muka bumi ini. Coba bayangkan Pak, tak dasar pembunuhan Pak. Membunuh satu manusia itu kata Allah sama dengan membunuh semua nyawa di muka bumi dosanya. Kalau anda murang yang bunuh pada dosa kira-kira itu Pak. Satu saja ya. Makanya janji Allah di surat An-Nisa tu, man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh satu nyawa dia bunuh, fajazauhu jahannam khalidan fiha, dia kekal dalam neraka jahannam. Bila dia membunuh satu jiwa, kata Allah, siapa yang membunuh satu nyawa, jazauhu jahannam khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam. Jadi takutlah Bapak Ibu membunuh orang. Berlindunglah kita anak cucu kita jangan sampai membunuh orang. Nauzubillah. Wa ghadiballahu alaihi, seumur hidup Allah murkai dia. Orang yang membunuh orang kok Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu mengira dia akan tidur nyenyak seumur hidup. Dia akan dihantui oleh dosanya itu. Karena Allah sudah mengatakan dia dimurkai sepanjang hidupnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah laknat dia. Tak sederhana tu Pak. Allah laknat dia. Wa a'adallahu lahu azaban aziman, Allah sediakan azab yang paling besar untuknya di akhirat. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa pembunuhan disebut naba. Karena membunuh satu nyawa itu sama nilainya membunuh semua nyawa di muka bumi. Dan pelakunya kekal dalam jahanam, dimurkai sepanjang hidup, dilaknat oleh Allah, dan azabnya yang paling pedih nanti di akhirat. Jadi berlindunglah Bapak Ibu kita ini, anak cucu kita, jangan sampai jadi pembunuh. Jangan. Iko membunuh sekian nyawa Bapak Ibu, beritanya ditutup-tutupi. Cik nyawa saya sama yang bunuh satu manusia kan. Kok beritanya ditutup, barunya disebut nabak tu. Ya. Nah, lalu kata Allah, izkarraba kurbanan, ketika mereka berdua berkurban dengan satu kurban.
Kurban ini bahasa Arab Ibu ya, bahasa Al-Quran. Kurban ini berasal dari kata qarib, artinya dekat. Qarib, kerabat, dekat. Lalu ditambah alif dan nun, kurban. Dalam kaidah bahasa Arab, bila kata itu ditambah alif dan nun dengan timbangan fu'lan, itu menunjukkan makna sempurna. Misal Quran, Quran dari kata qara'a, membaca. Masdarnya atau infinitifnya qiraah. Kalau disebut Quran, sama dengan kurban, Quran, maka sama apa ya timbangnya? Itu menunjukkan Al-Quran itu bacaan yang sempurna. Kenapa Al-Quran disebut Quran? Karena inilah bacaan yang paling sempurna. Berpahala setiap huruf membacanya. Yang ada di hatinya Quran ini, walaupun satu ayat, tidak akan dijilat api neraka. Al-Quran dijaga sampai kiamat. Hari ini kalau ada orang memalsukan Al-Quran, hari itu juga ketahuan palsunya. Dihafal jutaan manusia, dibaca miliaran manusia. Coba cari buku yang seperti itu, tak ada. Itu kenapa dia disebut Quran, bacaan yang sempurna. Misalnya kata tufan, tufan dari kata tawaf, berputar. Kalau putarannya kencang, sempurna, disebut tufan. Aku angin topan, Pak. Ya. Furqan dari kata farkun, beda. Kalau sempurna perbedaannya furqan. Nah, kenapa kurban disebut kurban, Pak? Kurban, Allah namakan kurban karena kurban ini akan mengantarkan manusia pada kedekatan yang sempurna dengan Allah. Bapak Ibu, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, semuanya tujuannya sama, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi tidak disebut kurban. Apa namanya? Taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Kapan dia disebut korban sempurna? Kalau nanti tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13, 4 hari Bapak Ibu sembelih hewan, bagi dagingnya, barulah sampai ke level yang sempurna dekatnya dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu, ibadah korban ini adalah ibadah terhebat, karena dia akan mengantarkan manusia kepada kedekatan yang sempurna dengan Tuhan. Itu kenapa disebut korban, Pak. Kenapa begini, Pak? Salat, kenapa orang banyak salat? Karena wajib. Kalau tidak salat berdosa, neraka juga. Enak. Puasa wajib. Kalau tidak puasa dosa, neraka juga. Kalau kurban, pilihan. Kalau ada orang melakukan ibadah yang sifatnya pilihan, mampu dia lakukan, tanda dia berada pada kedekatan yang sempurna dengan Allah. Itulah kenapa kurban ini, Bapak Ibu, sebenarnya ibadah yang paling hebat, karena dia akan mengantarkan manusia ke level yang sempurna dekatnya dengan Allah. Ya. Itu kenapa Qabil ketika korbannya ditolak, dia berkata, aku akan membunuhmu. Habil yang sudah diterima korbannya, dia menjawab, saya tidak akan membalas. Jadi begini Pak Ibu, korban ini kalau sudah benar, maka sifat hasad, ego akan hilang dari diri orang itu. Qabil karena korbannya ditolak, egonya tetap, saya bunuh engkau. Karena begini Pak Ibu, korban ini jadi bahasa Indonesia Pak ya, korban atau pengorbanan kan jadi bahasa Indonesia Pak. Coba Bapak Ibu lihat kamus
Apa itu korban dalam bahasa Indonesia? Korban itu artinya mendahulukan kepentingan orang, mengenyampingkan kebutuhan kita. Nih, ambo ada air sekali terletak di meja. Ambo haus, ambo ingin minum. Begitu air kau ambo ambil, datang anak ambo sedang dari luar habis main. Ya, tak minum. Ambo agen minum kau atau ambo minum? Ambo agen pasti pak ya. Itu korban namanya Pak. Ambo perlu minum. Ya, anakku perlu minum lah. Ambo agen kenyo bela mutahan awi ambo. Itu yang disebut korban. Ndak hebat korban tu Pak. Korban itu akan melahirkan manusia-manusia yang sudah tidak ego lagi. Manusia-manusia yang sudah memikirkan bahagia orang. Sederhana gini lah, ibu-ibu dulu waktu melahirkan anak kau kan kalau lahir kau kalau 2 bulan awal tu ibu kan malam kau tak lalu ni ibu. Ya. Jam 2 mata mengantuk, badan latih barik tak tangguangnya badan kau nyo menangi minta menyusu. Yang ibu lakukan malam tu, ibu tutup muka ni bantal anak kau. Ndak. Ibu ambil anak kau disusukan walaupun terakut-rakut. Ndak betul ibu tu. Marah tak ibu ke anak malam tu? Tak ada marah lah ibu. Kenapa? Ibu sedang berkorban. Biarlah saya susah, asalkan dia menikmati hidupnya. Itu korban apa Pak? Itu makanya ibu-ibu kok korbannya paling hebat karena itu makanya Nabi ketika ditanya kepada siapa saya berbuat baik, ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu nang kampe. Kenapa? Korban ibu tak dibandingkan bapak. Melahirkan hamil tu korban saya sedot ibu. Cubalah ketika hamil ibu lalu tak bisa menungkui apa lain menyala sadok susah. Anakku menendang-nendang tiap sebentar dalam parui dah ibu. Tapi ibu bahagia. Itu yang korban. Biarlah susah perasaan, biarlah susah fisik kamu asalkannya sana. Itu korban namanya ibu. Itu makanya tu ibadah terbaik. Jadi korban kau nak mendabi jawi kau murah ya kau ibu. Tiap tahun bisa awak mah 2,5 juta ke balik mana lalanya. Kalau ukuran bapak ibu kau 2,5 juta tu dak balik. Yang balik tu berkorban. Nak mendabi jawi dah ibu. Kadang ending atau output korban tu orang-orang yang tidak lagi memikirkan dirinya. Orang yang sudah habis egonya. Maka yang disembelih itu bukan li hewan, tapi ego kita. Itu yang disembelih. Itu makanya korban Kabil ditolak karena egonya masih ada. Dan bunuh je. Bukti dia masih ego. Makanya orang kalau korbannya sudah benar Bapak Ibu, iko ambo yakin klakson kau nak kedua kebunyi cik ada Bapak Ibu. Bakal berbunyi klakson tanda ego tu. Oi minggir ni kau dulu tu bahasa itu. Kan bahasa klakson itu Bapak Ibu. Oi minggir. Kalau mati lampu merah tak ada macet, tak ada orang bertangka. Dululah Pak, dululah. Itu korban nama itu. Kalau korban orang benar, tak ada perceraian di muka bumi. Cuma kau percerai dia ego. Enak. Ibu-ibu tak terima lah apa-apa berang ke ibu. Tak menerima tu ego nama itu. Apa-apa tak diterima, itu ego. Jadi korban itu ibadah terhebat. Andai korban Kabil benar diterima Allah, mereka tidak akan bertengkar. Pertengkaran akan selesai dengan korban.